Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Haidarizki dari jurusan Psikologi. Saya akan presentasikan pendidikan pasca pandemi. Pendahuluan. Pada awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada kemunculan penyakit penularan yang disebut coronavirus atau biasa disingkat COVID-19. Wabah ini pertama sekali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 lalu. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebarkan secara luasnya dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menyebar dengan cepat hampir ke seluruh penjuru negara di dunia seperti Indonesia, Korea Selatan, Italia, Amerika, India, Singapura, Australia, dan lain-lainnya. Wabah ini telah menyebabkan ratusan ribu nyawa warga dunia melayang. Kelumpuhan di bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan sangat dirasakan. COVID-19 memiliki dampak signifikan, dampak bukan hanya pada kesehatan, tapi pada semua aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Banyak kegiatan publik ditutup seperti sekolah, perguruan tinggi, restoran, kafe, dan lain-lain. Banyak fasilitas upacara keagamaan dan sosial tiba-tiba dibatalkan atau ditunda. Bahkan konferensi tentang virus sendiri telah dihapus. UNESCO mengungkap bahwa 61 negara mengumpulkan atau menerapkan penutupan lembaga pendidikan dalam upaya untuk memperlambatkan penyakit. Menurut UNESCO, negara telah menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, dan telah berdampak pada lebih anak dan masa muda. Di bidang ekonomi, tak kalah dengan dahsyatnya dampak COVID-19 terhadap pendidikan sangat terasa. Sejak akhir bulan Maret sampai Juni, seluruh layanan pendidikan lumpuh total. Pembelajaran terhadap peserta didik dilakukan secara daring, guru memberikan pembelajaran melalui beragam aplikasi daring seperti Google Chrome, YouTube, email, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Anak-anak belajar di rumah menggunakan berbagai aplikasi. Telah memberi peluang bagi pengembangan komunikasi dan grup online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Telah banyak digunakan. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring. Guru, siswa, dan warga negara dituntut untuk memanfaatkan aplikasi teknologi informasi yang tersebut agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan. Interaksi pembelajaran online dilakukan dengan mengirim tugas via aplikasi e-learning, memberikan tugas diskusi. Guru, siswa, dan warga sekolah dituntut untuk memanfaatkan aplikasi teknologi informasi yang tersedia agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan. Untuk menguatkan pembelajaran jarak jauh yang efektif, perlu dilakukan persiapan penyeluruhan dari berbagai pihak. Yang paling utama dilakukan adalah berbagai persiapan metode pembelajaran dan metode asesmen. Yang digunakan metode alat penilaian baru telah semakin banyak digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013.
Penilaian dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan mengolah informasi yang digunakan untuk mengukur keterkaitan hasil belajar siswa. Sesuai dengan pihak yang melakukan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru tujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan umpan balik siswa yang dilakukan secara terus-menerus. Penilaian pembelajaran dapat mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembahasan terhitung sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Virus corona yang menjabat siswa telah mencatat lebih dari 28 juta kasus. Untuk mengatasi proses pemerintahan, modus pembelajaran dialihkan menjadi kelas virtual agar mahasiswa telah mendapatkan haknya memperoleh ilmu tetapi tetap aman dengan di rumah saja. Maka telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya ada dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Hambatan perkembangan belajar. Istilah umum yang berkenaan dengan hambatan pada kelompok heterogen yang mengalami kesulitan dan memahami dan menggunakan kemauan pendengaran, bicara, membaca, menulis, berpikir, atau matematika. Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring adalah pembelajaran yang melibatkan internet. Pembelajaran daring ini berkaitan dengan apapun yang disampaikan di aktivitas atau dimediasi oleh teknologi elektronik. Didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan beragam proses pendidikan untuk mendukung dan meningkatkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi dan mengacu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelengkap tradisional ruang kelas. Solusi yang dilakukan selama masa pandemi adalah mencari solusi dalam mengenal pembelajaran basis dalam jaring. Guru dituntut untuk inovatif dalam mengenal pembelajaran dengan model daring, bahwa guru hanya memfasilitasi dengan perpustakaan kelas, modul, buku teks, serta buku pendukung. Dan yang terkait akses internet, seperti menyediakan beberapa komputer untuk para siswa yang tidak membawa laptop. Bentuk e-learning, pembelajaran basis platform akan tetap ada yang terus berkembang. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan menggunakan metode survei. Secara online, pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online. Responden guru sekolah dasar yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Selain itu, data adalah sekunder dari dokumen, artikel, atau beberapa berita yang berkaitan dengan pembelajaran daring selama COVID-19. Responden adalah bapak dan ibu guru yang memiliki rentang usia sekitar lebih dari 25 tahun, jenis kelamin dari 50 responden, rata-rata 84,4%, perempuan dan 15,6% laki-laki. Data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan
dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, data yang dianalisis dianalisis untuk deskripsi. Hasil penelitian. Model pembelajaran daring yang menjadi pilihan pertama yaitu banyak 100%. Guru-guru fasilitas WA atau sering dikenal dengan WhatsApp, di mana guru mempunyai WhatsApp, semua siswa dapat terlibat dari grup. Tugas-tugas diberikan melalui WhatsApp. Bahwa siswa masih belum memahami, maka guru juga akan menambahkan dengan video ataupun melakukan WhatsApp video call dari siswa. Penggunaan tugas pun lebih memudahkan siswa melalui pesan WhatsApp. Guru juga menggunakan aplikasi Zoom dan Google Classroom yang hanya dilakukan dalam satu pekan sekali dengan alasan karena banyak orang tua yang masih bekerja. Siswa tidak semua memiliki web pribadi. Bentuk tugas yang diberikan untuk siswa bermacam-macam, tidak hanya bersifat akademis saja, namun juga tugas yang bersifat non-akademis. Dalam pembelajaran daring adalah lebih praktis dan santai. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa. Lebih praktis dan menggunakan dalam mengambil nilai pengetahuan terutama bila memakai Google Form. Jika menggunakan Google Form, nilai bisa langsung diketahui secara siswa lebih tertarik dan mengerjakan tugas. Selain itu, siswa juga dimudahkan dalam mengerjakan. Harapan dari guru berkaitan dengan pembelajaran daring adalah harapan setelah kondisi kembali normal atau wabah COVID sudah berakhir, harapan guru disampaikan ke pelajar di kelas, maka pembelajaran daring tetap bisa dilakukan untuk melatih keterampilan guru dan siswa. Pembelajaran ini sebagai alternatif guru dan menerapkan model-model pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menambah ilmu dan mengaplikasikan penggunaan kemajuan teknologi dengan baik dan benar, sehingga akan baik juga model pembelajaran daring ini selanjutnya dengan menambah pembelajaran tatap muka diharapkan dalam ke depan ada model daring yang lebih baik untuk menuju pembelajaran juga lebih efektif dan efisien yang mampu diterima oleh siswa secara baik. Pembelajaran daring bisa dijadikan solusi yang baik untuk menunjang kemajuan pelajaran di rumah dan kondisi pandemi seperti ini. Hal positif yang dapat diperoleh adalah anak-anak memiliki kedekatan secara personal dengan orang tua. Kesimpulan, hanya hal yang menjadi hambatan adalah orang tua harus menambah waktu untuk mendampingi anak-anak, sedangkan dari segi guru menjadi melek teknologi dan itu untuk belajar banyak hal, khususnya pembelajaran berbasis daring. Sistem pembelajaran daring ini dapat dijadikan sebagai model dalam melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring di sekolah dasar selama pandemi COVID mampu menjadi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, otomatis, kreativitas, kemandirian, peserta didik dan menunjukkan kesiapan institusi sekolah baik guru maupun fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring kurang maksimal pada peningkatan kemampuan peserta didik, khususnya
yang bersifat non-akademis seperti membentuk efektivitas interaktif dalam pembelajaran. Pembelajaran tuntas menjadi kepribadian, berian motivasi, dan berorientasi pada keteladanan hidup dan akurat evaluasi terhadap peningkatan kemampuan setelah didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.